Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Universitas Dian Nusantara, Fakultas di Public Relation. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana saya mempertahankan sebuah reputasi di dalam sebuah perusahaan. Public Relation adalah divisi yang penting dalam menjalani hubungan antara pihak perusahaan dengan eksternalnya. Peranan public relation ini menjadi aspek vital bagi perjalanannya suatu perusahaan. Public relation didefinisikan sebagai proses yang direncanakan dan berlangsung secara berkesinambungan dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan oleh perusahaan. Seluruh kegiatan ini berkaitan dengan cara mempertahankan citra positif dari publik internal maupun eksternal terhadap perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa public relation ini menjadi penghubung antara pihak perusahaan dengan luar perusahaan. Seorang public relation dituntut untuk mampu mempertahankan reputasi dan citra perusahaan menjadi tetap optimal. Tak jarang juga perusahaan akan mengalami berbagai masalah dalam keberlangsungannya, baik itu masalah yang ditimbulkan dari pihak internal maupun eksternal. Public relation ini akan memiliki peran penting dalam mempertahankan citra perusahaan melalui beberapa hal, yakni pertama, public relation sebagai agen komunikator, di mana seorang yang bekerja dalam divisi public relation maka ia telah siap berhubungan dengan seluruh pihak eksternal perusahaan. Hal ini berarti bahwa komunikasi menjadi bagian penting sebagai bekal kesuksesan perusahaan. Oleh sebab itu, hanya orang komunikatif yang bisa memasuki di bidang ini. Kemampuan berkomunikasi yang baik dan benar sangat disarankan mengingat peran utama seorang public relation adalah sebagai komunikator. Posisi ini akan secara langsung maupun tidak bertindak sebagai juru bicara perusahaan dengan membawa citra positifnya. Yang kedua, public relation sebagai penghubung hubungan atau relationship, di mana selain memiliki komunikasi yang baik, seorang yang menjadi public relation juga harus mudah bergaul. Karena dalam membangun hubungan antara relationship menjadi peranan penting untuk membawa perusahaan menuju citra yang positif di kalangan masyarakat. Adanya hubungan baik antara perusahaan dengan pihak internal atau eksternalnya akan membuat perusahaan semakin kuat. Karena public relation juga perlu berupaya menciptakan hubungan saling percaya, pengertian, kerjasama, dan toleransi antara kedua belah pihak. Dan yang ketiga, public relation sebagai bentuk citra baik. Dari tugas utama seorang public relation ini ialah menciptakan lingkungan reputasi publik yang baik. Saat divisi ini mampu menciptakan publikasi positif, saat itulah prestasi terbaiknya akan tercapai. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menggiring opini publik di masyarakat bahwa perusahaan mampu menyelesaikan segala bentuk permasalahannya. Dari beberapa peranan public relation yang sudah dipaparkan, saat saya menjadi seorang public relation, maka saya akan berusaha mempertahankan reputasi perusahaan tersebut dengan beberapa strategi yang mampu mencapai tujuan utama perusahaan. Strategi ini melalui beberapa hal berikut, yang diantaranya adalah pertama, saya akan mengatur pengelolaan informasi yang baik antara pihak perusahaan dengan masyarakat. Karena dalam pengelolaan ini biasanya terkait siaran pers, promosi, dan hal lain yang berhubungan dengan pihak luar. Pengelolaan informasi harus dimiliki seorang PR dengan diimbangi kemampuan untuk menulis. Membuat skrip siaran pers tidaklah mudah. Di dalamnya tentu terdapat hal-hal penting bagi perusahaan sehingga perlu mengemasnya lebih sopan melalui sudut pandang yang cemerlang ataupun cerdas. Yang kedua, melakukan manajemen sosial, karena manajemen sosial ini dilakukan oleh seorang public relation dalam bentuk promosi ataupun strategi publikasi. Strategi promosi ini
memang telah dimiliki divisi sendiri, namun public relation tetap perlu memantau kinerjanya. Karena tujuannya adalah menarik minat masyarakat supaya lebih luas pasaran konsumennya. Saat citra perusahaan menjadi baik, maka profit yang dihasilkan perusahaan pun akan semakin meningkat. Yang ketiga, saya membangun komunikasi interpersonal. Karena strategi ini adalah langkah strategis yang bisa dilakukan kepada pihak internal perusahaan. Misalnya dengan memberikan semangat positif sehingga setiap karyawan terdorong untuk lebih aktif untuk bekerja. Dan public relation memiliki tanggung jawab utama kepada pihak internal maupun eksternal. Dalam situasi seperti sekarang ini, komunikasi menuju hal positif itu perlu dipertahankan, karena salah satunya untuk mendorong laju pendapatan perusahaan yang agak cenderung menurun. Yang keempat, saya akan membangun manajemen konflik, karena di era sekarang bukan hanya krisis pertemuan, namun juga akan kepercayaan. Beberapa perusahaan berusaha saling menguatkan pasarnya, namun kadang terlupa dengan keadaan internalnya. Jika sudah demikian, maka pepecahan dari sisi dalam akan segera muncul. Salah satu yang harus dilakukan seorang public relation adalah membangun manajemen konflik, di mana sasarannya adalah pihak internal perusahaan. Divisi ini harus mampu memecahkan masalah dan memberikan solusinya sehingga reputasi tetap terjaga. Dan yang terakhir, saya akan membentuk tim khusus public relation yang kooperatif, karena dalam mengatasi perusahaan, nama baik perusahaan diperlukan kerjasama dengan pihak tim khusus untuk menyelesaikan setiap permasalahannya agar tidak berdampak pada citra perusahaan yang sudah dibangun dengan baik. Dengan demikian, strategi tersebut akan saya lakukan jika saya menjadi agen PR dalam mempertahankan reputasi atau citra perusahaan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.